Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ekonomi dengan berjudul Perekonomian Terbuka sebagai pengganti praktikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Ramadan dengan NIM J1410241035. Saya dari kelas praktikum Q2. Baik, langsung saja ke nomor pertama. Dalam perekonomian terbuka, keseimbangan neraca perdagangan tercapai ketika A. Ekspor lebih besar dari impor, B. Impor lebih besar dari ekspor, C. Ekspor sama dengan impor, D. Tidak ada transaksi luar negeri, E. Investasi lebih besar dari tabungan. Untuk jawabannya itu yaitu C. Ekspor sama dengan impor. Untuk penjelasannya, neraca perdagangan seimbang terjadi ketika nilai ekspor dan impor sama, sehingga tidak ada defisit atau surplus perdagangan. Selanjutnya untuk nomor 2, salah satu faktor yang paling memengaruhi nilai tukar mata uang dalam perekonomian terbuka adalah A. Harga bahan bakar dalam negeri, B. Permintaan dan penawaran mata uang asing, C. Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur, D. Tingkat pengangguran domestik, E. Keseimbangan anggaran pemerintah. Jawabannya itu yaitu B. Permintaan dan penawaran mata uang asing. Untuk penjelasannya, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang di pasar falas. Jika permintaan terhadap mata uang domestik tinggi, nilai tukar akan naik. Untuk nomor 3, jika permintaan menerapkan kebijakan proteksionisme, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah A. Peningkatan impor, B. Defisit neraca perdagangan, C. Kenaikan harga barang dalam negeri, D. Penurunan ekspor, E. Peningkatan investasi asing. Jawabannya C. Kenaikan harga barang dalam negeri. Untuk penjelasannya, proteksionisme seperti tarik impor atau kuota akan mengurangi persaingan barang impor, tetapi juga bisa menyebabkan harga barang domestik naik. Selanjutnya untuk nomor 4, apabila suatu negara mengalami defisit neraca pembayaran, langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah A. Menurunkan suku bunga, B. Meningkatkan subsidi ekspor, C. Memperbanyak impor, D. Meningkatkan pengeluaran pemerintah, E. Menaikkan pajak konsumsi. Untuk jawabannya itu B. Meningkatkan subsidi ekspor. Untuk penjelasannya, dengan meningkatkan subsidi ekspor, daya saing produk lokal di pasar internasional meningkat, sehingga ekspor bertambah dan defisit neraca pembayaran berkurang. Selanjutnya nomor 5. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah A. Harga barang impor menjadi lebih murah, B. Ekspor menjadi lebih kompetitif, C. Turunnya harga barang baku impor, D. Investasi asing langsung meningkat, E. Defisit perdagangan menurun. Untuk jawabannya itu B. Ekspor menjadi lebih kompetitif. Untuk penjelasannya, ketika rupiah melemah, barang-barang Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga ekspor meningkat. Untuk nomor 6 yaitu saya jelaskan perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka itu adalah sistem ekonomi di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Contoh interaksi ini itu termasuk ekspor, impor, dan investasi asing. Untuk perekonomian tertutupnya adalah sistem ekonomi di mana suatu negara tidak melakukan perdagangan dengan negara lain, sehingga semua barang dan jasa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Untuk nomor 7, bagaimana dampak apresiasi dan depresiasi mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara? Untuk jawabannya itu, apresiasi mata uang misalnya tuh rupiah menguat terhadap dolar menyebabkan barang domestik menjadi lebih mahal bagi pembeli asing, sehingga ekspor itu menjadi turun. Sebaliknya, jika impor menjadi lebih murah karena nilai uang lebih tinggi. Untuk depresiasi mata uangnya, misalnya itu rupiah melemah terhadap dolar, membuat barang dalam negeri lebih murah bagi pembeli asing, sehingga ekspor meningkat. Sebaliknya, jika impor menjadi lebih mahal karena nilai tukar melemah.
Untuk nomor 8, mengapa defisit transaksi berjalan dapat menjadi masalah bagi suatu negara? Untuk jawabannya itu, defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa suatu negara mengimpor lebih banyak barang, jasa, dan modal dibandingkan ekspornya. Jika dibiarkan terus-menerus, ini dapat menyebabkan kesatunya ada ketergantungan terhadap utang luar negeri, karena defisit itu harus dibiayai dengan pinjaman asing. Untuk keduanya, tekanan terhadap nilai tukar karena lebih banyak mata uang asing yang dibutuhkan untuk membayar impor. Untuk ketiganya, ketidakstabilan ekonomi, terutama jika investor itu kehilangan kepercayaan terhadap perekonomian negara tersebut. Untuk nomor 9, jelaskan hubungan antara suku bunga dan nilai tukar dalam perekonomian terbuka. Untuk jawabannya tuh, suku bunga yang dipilih cenderung menarik investasi asing karena investor itu akan mencari return yang lebih besar. Ini jadi meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan menyebabkan apresiasi nilai tukar. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, arus modal itu keluar bisa terjadi, menyebabkan depresiasi nilai tukar karena investor lebih memilih menanamkan modal di negara lain yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Baik, untuk nomor terakhir, nomor 10, sebutkan dan jelaskan 2 kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan neraca perdagangan. Untuk kebijakan fiskalnya itu, pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan pajak memengaruhi permintaan dalam negeri. Misalnya, meningkatkan pajak impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri. Untuk keduanya, kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar untuk memengaruhi nilai tukar. Misalnya, menaikkan suku bunga dapat memperkuat mata uang domestik dan mengurangi impor. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.